Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anak, salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan bacakan kompetensi dasar materi kita kali ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami bentuk persamaan kuadrat. Kemudian tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami akar-akar persamaan kuadrat dan cara menentukannya. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi dengan bentuk persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita bahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat, pengertian persamaan kuadrat sendiri itu adalah sebuah persamaan di mana persamaan tersebut memiliki variabel dengan pangkat tertinggi dari variabel tersebut adalah 2. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu dalam X adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A sama dengan 0 bukan persamaan kuadrat, akan tetapi menjadi persamaan linier. Ya, dan A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real atau nyata. Contoh, 3x kuadrat plus 8x plus 9 sama dengan 0. Itu adalah persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi dari persamaan tersebut adalah 2, yaitu 3x kuadrat di situ ya. Kemudian yang kedua adalah A kuadrat plus 2A sama dengan min 1 ya. Itu juga persamaan kuadrat. Selanjutnya contoh yang ketiga adalah 3Y kuadrat sama dengan 6. Itu juga merupakan contoh persamaan kuadrat. Kita lanjutkan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Perhatikan ya beberapa ketentuan di bawah ini. Akar-akar persamaan kuadrat itu disebut juga sebagai penyelesaian persamaan kuadrat. Kemudian artinya adalah menentukan nilai variabel yang memenuhi persamaan sehingga persamaan menjadi kalimat benar ya. Jadi kita ganti variabel menjadi sebuah bilangan. Nah, sebuah bilangan itu akan menjadikan sebuah persamaan itu menjadi kalimat benar ya. Kemudian ketentuan yang ketiga adalah menentukan apakah suatu bilangan merupakan akar dari suatu persamaan kuadrat. Itu caranya adalah dengan mensubstitusikan bilangan tersebut dalam persamaan kuadrat yang ada. Jika benar, maka bilangan tersebut adalah akar persamaan kuadrat yang ditentukan. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soal tentang akar-akar persamaan kuadrat. Nah, contoh nih, perhatikan. Tentukan apakah 2 dan min 2 merupakan penyelesaian dari X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Nah, cara menentukan apakah dia merupakan akar penyelesaian dari persamaan tersebut adalah dengan cara kita substitusikan nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2 ke dalam persamaan X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan terlebih dahulu X sama dengan 2. Nah, ketika kita substitusikan nilai X sama dengan 2, itu ketemunya angka 0. Nah, sehingga kalimat tersebut menjadi benar. Kemudian ketika kita mensubstitusikan X sama dengan min 2 atau X-nya kita ganti angka min 2, maka dia menjadi kalimat salah. Sehingga pada persamaan tersebut ya, dia memiliki akar persamaan kuadratnya adalah X sama dengan 2. Kemudian cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan metode faktorisasi, kemudian yang kedua dengan metode kuadrat sempurna, ketiga adalah metode rumus kuadratik atau biasa disebut dengan rumus ABC.
Nah, sekarang kita akan bahas terlebih dahulu metode faktorisasi. Faktorisasi persamaan kuadrat adalah mengubah bentuk persamaan kuadrat menjadi perkalian faktor-faktor persamaan kuadrat. Kemudian, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan sifat berikut. Untuk sembarang bilangan real, P dan Q selalu berlaku jika P dan Q anggota bilangan real dan P kali Q itu sama dengan 0, maka P itu juga sama dengan 0 dan Q juga sama dengan 0. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan akar penyelesaian persamaan kuadrat ya. Salah satunya adalah yang pertama dengan cara faktorisasi bentuk aljabar. Nah, pada faktorisasi bentuk aljabar ini ada 3 metode. Yang pertama adalah dengan hukum distributif, kemudian yang kedua dengan selisih 2 kuadrat, dan yang ketiga adalah faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a itu sama dengan 1 dan a itu bisa lebih dari 1 ya. Nah, bagaimana caranya? Kita simak penjelasan slide berikutnya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan penyelesaian dari persamaan berikut, yaitu persamaan x kuadrat ditambah 8x sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menentukan penyelesaian persamaan tersebut? Nah, caranya adalah kita lihat masing-masing suku dari persamaan tersebut. Nah, kedua suku ini kita akan bagi dengan FPB dari dua suku ini ya. Langkah pertama kita tuliskan sukunya x kuadrat, di sini adalah 8x ya. Kita akan bagi masing-masing suku dengan FPB-nya ya. Di sini kan tidak ada angkanya ya, artinya 1 dengan 8. Nah, sama-sama angka ya. 1 dengan 8, FEB-nya nggak ada ya. Kemudian x kuadrat dengan x ya. Kalau FEB kan kita cari faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi x kuadrat dengan x, FEB-nya adalah x. Nah, kalau sudah kita bagi ya. X pangkat 2 dibagi x itu adalah x. Lanjut, 8x dibagi x itu adalah 8 ya, sehingga faktornya adalah x ya, ini buka kurung x ini plus ya, plus 8 sama dengan 0. Lalu yang pertama di sini adalah x sama dengan 0 dan yang kedua adalah x plus 8 sama dengan 0. Ya, ini penyelesaian yang pertama, x sama dengan 0. Kemudian di sini x sama dengan, nah ini plus 8 ya, pindah ke kanan jadi min 8 tambah 0, jadi tetap min 8 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal 0, min 8. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua, yaitu tentukan penyelesaian persamaan dari 7x kuadrat dikurang 21x sama dengan 0 ya. Caranya sama, kita perhatikan masing-masing suku ya, lalu kita cari FPB dari masing-masing suku ya. Kita tuliskan terlebih dahulu 7x kuadrat. Nah, ini karena ada tandanya negatif, kita tuliskan negatifnya ya, min 21x ya. Kita bagi dengan FPB dari masing-masing suku ya. 7 dengan 21 itu FPB-nya adalah 7 ya. Kemudian x kuadrat dengan x, FPB-nya adalah x. Jadi di sini kita bagi dengan 7x ya. Kemudian 7x kuadrat dibagi 7x itu adalah x. Selanjutnya min 21x dibagi 7x. Jadi min 3 ya. Sehingga faktorisasinya adalah 7x ya. Ini buka kurung x min 3 ya, sama dengan 0. Lalu penyelesaiannya adalah 7x sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0 dibagi 7 itu adalah 0. Kemudian yang kedua, x min 3
sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min 3 pindah ke kanan jadi plus 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 0,3. Oke, sekarang contoh soal tentang faktorisasi selisih kuadrat ya. Contoh soal yang pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan Y kuadrat dikurang 64 sama dengan 0 ya. Nah, ciri-ciri kalau dia merupakan selisih dua kuadrat itu adalah di sini selalu tanda negatif karena selisih ya. Kemudian masing-masing suku adalah suatu bilangan yang bisa diakarkan. Nah, di sini adalah koefisiennya adalah 1 adalah bilangan akar. Kemudian suku kedua adalah bilangan 64, itu adalah bilangan akar juga ya. Jadi masing-masing suku kita akarkan. Jadi akar Y kuadrat itu sama dengan Y. Kemudian suku yang kedua adalah akar 64 sama dengan 8 karena 8 kali 8 itu 64 ya. Jadi faktorisasinya adalah ya kita buat kurung seperti ini sama dengan 0 ya. Kemudian tandanya menjadi plus dan minus. Nah, kita masukkan suku pertamanya adalah Y, suku keduanya adalah 8. Ini juga sama. Oke ya, kalau sudah seperti itu kita selesaikan dengan cara Y plus 8 sama dengan 0 ya, atau Y min 8 sama dengan 0 ya. Kita sama dengankan 0 semuanya, sehingga Y sama dengan ini plus 8 pindah ke kanan jadi min 8, kemudian ini Y sama dengan 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan min 8,8. Kita lanjutkan contoh yang kedua, faktorisasi selisih kuadrat ya, yaitu tentukan penyelesaian persamaan dari 9Y kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0 ya. Ini adalah contoh ciri-ciri selisih dua kuadrat ya. Ini selisih tandanya negatif ya, dan masing-masing bilangannya bisa diakarkan. Di sini 9, di sini 49 ya. Jadi kita tuliskan langkah pertama adalah akar 9Y kuadrat itu sama dengan akar 9 adalah 3, akar Y kuadrat adalah Y. Oke, kemudian yang kedua adalah akar 49. Akar 49 adalah 7. Sehingga faktorisasinya adalah ya kita buat kurung lagi sama dengan 0 ya. Hati-hati. Nah, ini kita buat tanda plus dan minus ya. Kita masukkan suku pertama adalah 3Y, suku kedua adalah 7. Ini juga sama 3Y dan sini 7. Sehingga penyelesaiannya adalah 3Y plus 7 sama dengan 0 atau 3Y min 7 sama dengan 0. Kita selesaikan 3Y sama dengan 7 pindah ke kanan jadi min 7, sehingga Y sama dengan min 7 per 3. Kalau yang ini 3Y sama dengan, kita pindah ya, minnya jadi plus, baru Y-nya sama dengan 7 per 3 ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan min 7 per 3, 7 per 3. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan faktorisasi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, contoh yang akan kita faktorkan adalah X kuadrat dikurang 5X dikurang 24 sama dengan 0 ya. Dengan koefisien X di sini adalah 1. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Caranya adalah kita perhatikan konstantanya terlebih dahulu ya. Kita cari dua bilangan ya yang dikalikan hasilnya adalah 24. Kemudian kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah min 5.
Nah, bagaimana caranya? Kita lihat perkaliannya dulu ya. Kira-kira 24 itu berapa kali berapa? Ya, kita bagi dari angka 2 dulu. 24 bagi 2 adalah 12 ya. Atau 2 dikali 12 adalah 24. Oke. Kemudian kita bagi 3 itu ketemu 8. Kalau dibagi 4 ketemu 6. Ini adalah faktor-faktornya. Nah, sekarang dari pasangan bilangan yang kita cari tadi, adakah pasangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah min 5? Nah, yang kita jumlahkan hasilnya min 5 adalah 3 dan 8. Dengan catatan 8 ini harus negatif ya. Jadi 3 dikurangi 8 itu adalah min 5. Oke, 3 dikali min 8 adalah min 24. Nah, kemudian kalau sudah ketemu bilangannya, kita buat 2 buah kurung seperti ini ya, sama dengan 0, jangan lupa. Jadi x kuadrat karena koefisiennya 1, di sini langsung aja x, di sini juga x ya. Yang pertama bilangannya adalah karena positif jadi plus 3. Karena ini min berarti min 8. Jadi kita lanjutkan, x plus 3 sama dengan 0 atau x min 8 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan plus jadi min, kemudian x sama dengan min 8 jadi plus 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 3,8. Baik anak-anak, sekarang Ibu lanjutkan dengan cara memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya, dengan a tidak sama dengan 1 atau a-nya lebih dari 1. Nah, contoh yang akan kita bahas itu adalah 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 35 sama dengan 0. Nah, kalau koefisien x kuadratnya ini lebih dari 1, bagaimana cara memfaktorkannya? Caranya kita harus kalikan ya, a dengan c-nya. Ya, 2 dikali min 35 itu adalah min 70. Lalu kita cari pasangan bilangan yang dikalikan hasilnya adalah min 70. Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3 ya. Jadi sama kayak tadi ya, kita cari bilangannya, kita bagi 2 dulu. Di sini adalah 35. Kalau dibagi 3 nggak bisa ya, bisanya dibagi 5 itu adalah 14. Kemudian bagi 6 nggak bisa, lalu bagi 7, 7 kali 10, 70. Begini ya. Nah, pasangan bilangannya atau faktor-faktornya sudah kita ketemukan. Nah, kita cari tahu mana sih yang berpotensi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3. Nah, ini nggak mungkin ya. Nah, berarti ini ya, 7 dan 10. Jadi di sini karena plus berarti 10-nya besar, di sini negatif. 10 dikurangi 7 adalah 3. Nah, faktornya bagaimana? Faktornya adalah kita buka kurungnya sama dengan 0 ya. Jadi karena di sini 2x kuadrat jadi 2x, di sini 2x ya. Ini kita masukkan min 7, ini kita masukkan plus 10. Hati-hati per ya, karena koefisien x kuadratnya adalah 2, kita perkan 2. Nah, dari persamaan ini yang bisa dibagi 2 yang mana? Ini kan 7 nggak mungkin ya dibagi 2 ya, karena bilangan ganjil. Jadi yang bisa kita bagi 2 adalah ini. Ini boleh dibagi seperti ini. Jadi ini tetap 2x min 7 ya. Faktornya satu lagi adalah 2x dibagi 2 adalah x plus 10 bagi 2 adalah 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita hitung 2x min 7 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0 ya. Kemudian 2x sama dengan min 7 kita pindah jadi 7 sehingga x-nya sama dengan 7/2. Kalau yang ini x-nya sama dengan min 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 7/2, min 5. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi kita kali ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini kalian bisa memahami dan mudah dimengerti. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Sekian dari Bu Kiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.